Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita dapat kembali menikmati berkat anugerah Tuhan. Dan hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah. Mari persiapkan hati kita, biarlah waktu ini kita bergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meninggikan Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan. Mari semuanya kita akan saat teduh sejenak dan kita akan bersama-sama menyembah Dia, kita akan bersama-sama mengagungkan Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang kebaikan yang ku terima.
Setiap kami dimanapun kami berada, jemaat-jemaat-Mu, GBI Eklesia, GBI Eliakim, GBI Elohim, haus akan hadirat-Mu, haus Tuhan akan lawatan-Mu, dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita saat ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, walaupun situasi dan kondisi masih secara manusia kelihatan tidak aman, tetapi kita umat-umat yang percaya, beriman dalam Tuhan, aman bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kita mau tetap katakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Kita akan sama-sama bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada.
kita akan meninggikan Dia, kita akan menyembah Dia. Dimanapun kita berada saat ini, amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Dia berfirman, Dia bersabda, dan lebih lagi melawat setiap kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bersabdalah kepada setiap kami, berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Firman-Mu sanggup menyembuhkan kami, Firman-Mu sanggup mengubahkan sikap hati kami, Firman-Mu sanggup melembutkan setiap kami, Firman-Mu sanggup menguatkan kami. Terima kasih. Saat ini berkata-katalah, berbicaralah. Pakailah hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, kekuatan yang baru untuk setiap kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersyukur dapat beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terdapat di dalam Matius 26 ayat 41, bunyinya demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita berada di tengah masyarakat yang kompleks. Banyak persoalan terjadi di kolong langit ini. Kita seringkali menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai pencobaan, dan kita lihat di sini Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui berjaga-jaga. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berdoa, maka daging kita ini yang lemah akan menjatuhkan kita dalam dosa adanya.
Alkitab menceritakan tentang gagalnya seorang karena kehendak daging lebih kuat daripada kehendak Roh Kudus. Saul, Raja Israel pertama. Pada awalnya dia bersekutu dengan Tuhan. Dia tetap dekat kepada Tuhan, banyak berdoa, ibadah kepada Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia berperang melawan musuh-musuhnya, ia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Bangsa-bangsa di sekitar Israel ditaklukkan, dikalahkan, dan mereka harus membayar upeti kepada Saul dan Israel. Saul diberkati oleh Tuhan, termasuk kebutuhan jasmaninya limpah dengan berkat. Karena bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu membayar upeti kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dia berkelimpahan adanya. Satu ketika Nabi Samuel atas perintah Tuhan datang kepada Saul memberitahukan bahwa Allah hendak membinasakan penduduk Amalek karena bangsa ini durhaka terhadap Tuhan. Dosanya begitu besar dan tidak bertobat. Maka Allah bisa membinasakan mereka melalui api seperti Sodom Gomora. Tapi tidak demikian halnya. Allah bisa membinasakan mereka dengan cara air bah seperti zaman Nuh. Ini pun tidak dilakukan Allah. Allah ingin membinasakan bangsa Amalek ini karena kejahatan, karena durhakanya melalui tangan Saul dan Israel. Karena itu Saul diperintahkan oleh Tuhan Allah bersama dengan Israel untuk memerangi bangsa Amalek itu. Kita lihat saudara kekasih di dalam 1 Samuel 14 ayat 47 dan 48 bunyinya begini. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zobah, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Coba lihat betapa suksesnya Saul diberkati Tuhan karena persekutuan Saul dengan Tuhan Allah yang ajaib itu. Nah, pada waktu Samuel datang kepada Saul, perintah Tuhan apa? Tuhan hendak menumpas bangsa Amalek karena durhakanya mereka. Dan Saul mendengar perintah itu, dan dia mengatakan, baik, aku akan melaksanakan perintah Tuhan. Maka tentara disiapkan, mereka datang ke negeri Amalek. Terjadi perang yang sengit, peperangan yang dahsyat. Oh, pada waktu itu Israel mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dan Saul pun melihat peperangan ini dimenangkan oleh Israel karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi ketika dia bertemu dengan Agag, raja Amalek itu, dia pikir Agag jangan dibunuh.
Agak harus dibawa dengan tertawan menjadi pameran kekuatan Saul itu. Yang lain semua dibunuh, dimusnahkan, tetapi satu orang ini dihidupi oleh Saul. Apalagi binatang-binatang lembu, binatang-binatang kambing, domba, dan lain sebagainya itu yang cacat, yang kurus, yang sakit-sakitan semua dibasmi oleh Saul. Tetapi yang tambun, yang sehat walafiat, sayang dibunuh. Jangan dibunuh, harus dihidupi. Padahal Tuhan menyuruh memusnahkan semua binatang-binatang yang ada di Amalek itu. Tetapi Saul pikir, ini kan kekayaan, bisa dijual dengan harga yang mahal. Ini uang kembali berkuasa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terjadi peperangan rohani dalam diri Saul. Kehendak daging lebih kuat dari kehendak roh itu sendiri. Dia dipengaruhi oleh sifat materialistis sehingga melalaikan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ditaati agar dihidupi. Kambing domba yang sehat, yang tambun, lembu-lembu yang sehat dan tambun tidak dibinasakan. Semua digiring, dibawa pulang dengan selamat. Sebab ini, kata dia, akan mendatangkan uang yang berkelimpahan adanya. Saudara-saudara, Saul tidak puas dengan berkat Allah yang sudah dinyatakan kepadanya. Dia ingin lebih kaya lagi, walaupun harus menempuh pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ia pulang dengan selamat memang, ya, bersama dengan tentaranya. Tetapi Allah melihat tindakan Saul. Allah menyesal. Allah kecewa terhadap Saul. Tidak taat kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah memperingatkan Saul, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saul dikuasai oleh kehendak daging lebih dominan, sehingga dia melawan firman Tuhan. Sejak itu Allah putus hubungan dengan Saul. Nabi Samuel kecewa sekali terhadap perbuatan Saul ini, dan dia datang menegur dengan keras. Tetapi Saul tidak bertobat. Ia pakai alasan, katanya apa? Ternak ini sebagian akan dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu apa kata Samuel? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Tuhan menolak, memecat Saul dari jabatan raja itu. Dan sejak itu Tuhan tidak pernah menyertai Saul lagi. Kalau saudara baca
riwayat Saul lebih lanjut sangat mengenaskan. Ya, sangat mengenaskan. Beda dengan dulu-dulu. Belakangan dia diliputi oleh ketakutan terhadap musuh-musuh. Dan berakhir apa? Dia bunuh diri adanya. Saudara-saudara, mari kita belajar dari kegagalan Saul ini. Jangan sampai kita ini mengalami kemunduran karena kita kurang berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Orang berikutnya, saudara, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Dia banyak dirongrong oleh bangsa Israel. Silih berganti dan Musa seringkali diganggu oleh orang-orang Israel karena orang-orang Israel adalah bangsa yang tidak berterima kasih. Mereka sering bersungut-sungut walaupun mereka melihat mujizat dan mujizat dari Allah, tetapi ketika mereka mengalami kehausan, hampir habis air, langsung mereka emosi, langsung mereka marah-marah, langsung mereka mencaci maki. Nah, saudara kekasih, satu ketika bangsa Israel ini mengalami kekurangan air. Waduh, mereka semuanya marah-marah terhadap Musa. Dan kata-kata yang keluar dari mulut Israel itu kurang ajar, saudara, dan tidak berterima kasih kepada Tuhan maupun kepada Musa. Marah-marah terhadap Musa, sikapnya kurang ajar terhadap hamba Allah yang diurapi ini. Musa menjadi marah. Musa dan Harun menjadi marah sekali, kepancing oleh emosinya begitu. Allah berkata, Musa, ajak bangsa itu datang ke gunung dan katakanlah kepada gunung itu, nanti gunung itu akan mengeluarkan air yang banyak. Nah, Musa kemudian mendekati gunung itu dan dia melihat bangsa Israel. Harun juga melihat bangsa Israel dengan kebencian yang luar biasa. Emosinya tidak bisa dikendalikan. Musa yang dulunya sabar, dulunya lemah lembut, sekarang menjadi beringas, marah sekali terhadap bangsa Israel. Di dalam Bilangan 20 ayat 10 sampai 12 bunyi begini. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ada sebab dan akibat, saudara. Musa dengan marah, dengan jengkel, lupa akan firman Tuhan. Ya, dia marah terhadap
pada bangsa Israel, Musa seharusnya cukup berkata-kata terhadap gunung itu. Tetapi karena emosinya tinggi, kemarahannya meluap-luap, dia angkat tongkat itu, dia pukul, hai bangsa yang durhaka. Dengarkan, lihat ini, dia pukul 2 kali gunung itu. Ya memang air keluar, waduh, ya berbual-bual air keluar. Tetapi dia sudah melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena dagingnya itu lemah, tidak bisa mengatasi kehendak daging. Emosinya tinggi dan meluap-luap. Tapi jadi apa akibatnya apa? Dia nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan menghukum dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Juga Harun demikian. Saudara-saudara, hal ini menjadi pertimbangan bagi kita sekalian. Kita harus banyak berdoa. Kita harus berjaga-jaga. Untuk apa? Mengatasi kehendak diri kita sendiri. Kita seringkali tidak bisa menguasai emosi kita. Kalau kita lagi berkobar-kobar marah, kita berbuat tindakan yang tidak baik di mata Tuhan. Banyak suami yang karena emosinya tinggi, dia pukul istrinya. Tak. Waduh, saudara, ini jahat di mata Tuhan. Ingat, saudara harus bisa mengatasi kehendak pribadi saudara. Emosi saudara harus dapat ditekan oleh apa? Kuasa, doa, dan berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan kekuatan baru setiap hari, supaya kita mendapatkan kemampuan, mendapatkan kesabaran, mendapatkan kelemah lembutan di hadapan Tuhan. Apapun yang telah terjadi, kita tetap bisa mengatasi diri kita. Musuh kita bukan hanya iblis, tetapi musuh kita juga kehendak daging kita sendiri. Itu bahaya juga, itu bisa menjerumuskan kita seperti Raja Saul, seperti Nabi Musa adanya. Allah memberkati saudara, memberikan kekuatan baru kepada saudara. Banyak berdoa, dan berdoa. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, pengasih dan penyayang, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sempurna adanya. Engkau berfirman kepada kami, supaya kami berjaga-jaga dan berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Tuhan, tubuh kami memang lemah, walaupun roh itu kuat, tapi tubuh itu lemah. Maka itu kami harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kuatkan anak-anakmu semuanya, kuatkan para pelayan Tuhan, supaya memiliki kesabaran dan kelemah lembutan. Juga Engkau jaga hubungan suami istri di rumah tangga masing-masing, supaya mereka banyak berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga rumah tangga mereka pun hidup dalam kerukunan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita menengadah ke hadirat Tuhan dan mengangkat tangan kita masing-masing. Apapun yang engkau hadapi, kesulitan apa yang engkau hadapi, serahkan semua kepada Tuhan. Dia mau mempedulikan saudara. Mari kita tunduk
dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang Maha Baik. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah online ini di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu, mungkin mereka kini sedang menghadapi problem dalam rumah tangga, problem pribadi, problem keuangan, problem kesehatan. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan jalan kelepasan, jalan keluar bagi mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik adanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan amin.